Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat anak sekalian. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya bercerita terkait dengan satu pesugihan yang konon katanya ini tidak memerlukan tumbal ya, yaitu sering disebut pesugihan kandang bubrah, sahabat. Tapi sebelum saya bercerita, agak pilek ya, saya doakan kepada semua sahabat-sahabat Anas yang setia. Terima kasih sudah menonton, mendukung, like, and subscribe channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, dikarunia rezeki yang melimpah, yang berkah barokah ya. Amin ya rabbal alamin. Ini saya bercerita di daerah saya sendiri ya, di daerah di Semarang ya. Di Semarang, saya tidak akan sebutkan lokasinya. Ini kejadian masih berlangsung. Yang konon ini juga beliaunya ingin bertaubat, tapi hari ini belum bisa diputuskan ya perjanjiannya ini. Ini satu cerita pesugihan dari tetangga desa saya. Sebut saja namanya Pak Parmin ya. Pak Parmin ini hari ini dia seorang pengusaha. Dia seorang pengusaha yang sangat kaya raya. Usahanya itu sederhana sebenarnya, sahabat. Dia itu membeli kain-kain bekas sisa pabrik di lingkungan kami, kan banyak pabrik ya di Kabupaten Semarang, daerah-daerah kawasan industri. Terus hari ini dia sangat kaya raya dan bahkan memiliki sebidang tanah di mana-mana, banyak ya. Salah satunya di dekat desa kami. Di situ dia sampai hari ini itu terus membangun. Jadi dia membangun rumah yang tidak pernah selesai hari ini. Lalu kemudian dari rumah itu dari tahun ke tahun selalu dibangun. Dari pagarnya yang di depan, yang di belakang, semuanya dibangun sampai hari ini. Nah, Pak Parmin hari ini seperti itu. Tapi dulunya Pak Parmin itu adalah seorang yang katakanlah ya yang nggak punya ya. Bahkan untuk makan sehari-hari saja dia sangat kesulitan, sahabat. Apalagi dulu dia memang sebelum dia punya usaha ini, dia dikenal sebagai seorang juragan ya, juragan rongsok, juragan yang sering nebas ke sana kemari, nebas sama jual beli hasil pabrik itu yang bekas, Pak. Tapi suatu ketika dia dibohongi oleh rekanannya, lalu kemudian dia bangkrut, sahabat. Dari bangkrut itu meninggalkan hutang di bank, hutang di rentenir, dan bahkan ada DO pabrik yang harus segera dilunasi karena barangnya sudah diambil, tetapi kemudian dibohongi oleh rekan kerjanya. Jadi sudah diambil oleh Pak Parmin, diambil dulu, terus dikirim ke luar Jawa, terus dikirim ekspedisi, tapi sampai di sana ternyata tidak dibayar. Ya sudah diambil harus dibayar. Akhirnya dibawa pulang lagi, akhirnya rugi karena barangnya sudah rusak, sahabat. Lalu dari sini kemudian intinya dia punya usaha, dia punya usaha rongsok, dia punya usaha juragan bos ya, bos yang sering membeli nebasi namanya yang dari pabrik-pabrik itu kan keras, sahabat. Permainannya di antar internal, antar kolega, antar pengusaha di situ kan keras sekali. Jadi di pabrik itu yang beli di ODO itu loh, yang di kayak pabrik punya produksi terus sisanya itu loh, sisa-sisa produksi pabrik itu kan diperjualbelikan, dan itu sangat keras. Main di situ sangat keras. Kalau nggak tega ya nanti ditegain sama temen seangkatan atau kemudian temen yang lain atau mungkin rekan kerja, dan itu uangnya uang besar. Nah, suatu ketika Pak Parmin ini bangkrut gara-gara intinya dia ditipu rekan kerja lah, seperti itu. Terus meninggalkan begitu banyak beban hutang sampai sana sini,
ada beban hutang di perbankan, ada di pabrik yang rekanan dia yang harus segera terbayar, karena dia percaya sama teman, barangnya diambil dibawa kabur, dia harus bayar karena kontraknya dengan dia, pabriknya itu, padahal barangnya itu diambil temannya yang hari ini tidak bisa dihubungi, tidak bisa membayar itu. Singkat cerita, dia mengalami kebangkrutan sampai suatu ketika dia diberitahu oleh temennya. Jadi dia curhat kepada teman yang sesama pengusaha itu, setelah curhat dia dikasih saran untuk sowan ke salah satu paranormal, ke salah satu orang pintar ya, atau dukun yang berada di wilayah Wonogiri, sahabat. Oleh temannya ini, Pak Parmin, sebut saja temannya namanya masih muda ya, Mas Joko. Mas Joko sama Pak Parmin ini kemudian dia diajak Mas Joko ke sowan ke gurunya. Jadi Pak Sarmijan tadi adalah gurunya Mas Joko, Mbah Sarmijan ya. Mbah Sarmijan tadi adalah gurunya Mas Joko, Mbah Sarmijan. Terus sowan ke Mbah Sarmijan berdua sama Pak Parmin. Di sana kemudian dia mengutarakan niatnya, Pak Parmin, bahwa hari ini dia mengalami kebangkrutan, hutang di mana-mana dan harus segera membayar, sahabat. Oleh Mbah Sarmijan kemudian ditawari, mau pesugihan yang apa? Ini ada mau memuja Nyi Blorong, ada pesugihan kera, atau ada yang lainnya, silakan dipilih. Nah, oleh Pak Parmin ini nggak mau, saya maunya pesugihan yang tidak ada tumbalnya, Mbah, tidak ada tumbalnya. Lantas kemudian oleh Mbah Sarmijan tadi, Pak Parmin diberi tawaran yang namanya pesugihan kandang bubrah, seperti yang dilakukan oleh temannya Pak Joko itu juga pelaku pesugihan ternyata. Tapi Pak Joko ini sama juga, dia melakukan pesugihan kandang bubrah. Dia katanya tidak ada tumbalnya, menurut informasi dari Pak Joko. Agak pilek, sahabat. Nah, oleh Mbah Sarmijan tadi, Pak Parmin dikasih tahu, ya sudah, kalau kamu mau pengen pesugihan yang tanpa tumbal, malam itu diminta nginep dulu di sana. Nginep dulu di sana, melakukan satu ritual. Pak Parmin ini dimandikan kembang setaman. Setelah dimandikan kembang setaman, terus kemudian dia disuruh nunggu dulu sementara Mbah Sarmijan masuk ke dalam ruangannya. Beberapa lama kemudian Mbah Sarmijan sudah keluar dari ruangannya. Terus kemudian oleh Mbah Sarmijan tadi bilang kepada Pak Parmin tadi, nanti lusa kamu kesini dengan membawa berbagai macam ritual pesugihan. Jadi di sana disuruh membaca semuanya serba sepasang. Misalkan ada kopi ya, ada kopi pahit dan kopi manis, teh pahit, teh manis, semuanya sepasang. Ada jadah, ada jenang, pokoknya sepasang semua dibawa seperti itu. Ada kelapa muda, kelapa tua dan lain sebagainya, itu dibawa ke sana. Semuanya jenis-jenis buah-buahan dan semua minuman, kopi, teh dan lain sebagainya nanti disuruh bawa semua ke sana. Nah, akhirnya tapi pesan sebelum kamu datang ke sini lusa, jadi kan itu tumpeng dan sebagainya kan disuruh buat itu, tapi Pak Parmin kan nggak bisa, karena kan harus bawa dari daerah kami di daerah Semarang ya sampai ke Wonogiri, kan masa buat tumpeng kan nggak. Nah, akhirnya itu cuma Mbah Parmin itu nanti bayar ke Mbah Sarmijannya itu ya, dia Mbah Sarmijan punya santri atau anak buah ya di situ, biar dibelanjakan, disiapkan segala sesuatunya. Tapi Mbah Sarmijan pesen, nanti pokoknya sampai di rumah, sebelum kamu sampai sini di tengah malam itu disuruh mandi, sahabat. Di tengah malam disuruh mandi, sehari sebelum datang ke situ disuruh mandi, dan kemudian harus muteri rumah dalam keadaan telanjang bulat sebanyak 3 kali muteri rumah. Jadi setelah mandi dia diminta untuk muteri rumah, sahabat.
Nah, akhirnya sudah lusa sudah terjadi, dan ternyata Pak Parmin itu berhasil di malamnya sebelum datang ke Mbah Sarmijan itu sudah muteri rumahnya sebanyak 3 kali tanpa sehelai benang pun. Kebetulan tidak ketahuan warga ya. Dan warga terus sudah sampai situ, lusa dia ke sana melakukan proses ritual dibacakan mantra, sudah dimandikan terus kemudian ritualnya itu sudah dilaksanakan ya, dimandikan terus kemudian dijampi-jampi ya Mbah Parmin. Setelah itu selesai, diminta di tengah malam itu diminta untuk bertapa di salah satu pancuran di belakang rumahnya Mbah Sarmijan. Di belakang pancuran di rumahnya Mbah Sarmijan, di situ ada pancuran, jadi pancuran ya mata air biasa, tapi di situ ada pancuran. Di samping pancuran itu ada rumah kosong, ada tempat ritual yang biasa digunakan oleh Mbah Sarmijan itu. Betapa sampai nanti selesai subuh, jadi dari tengah malam sampai nanti subuh. Sudah selesai betapa itu, sudah dijambi-jambi, sudah selesai, berhasil. Kemudian ini belum berhasil, belum selesai, disuruh pulang lagi. Diminta menyediakan satu ruangan khusus di rumahnya untuk tempat sesajen, di ruang khusus tempat sesajen, yang sesajennya ini nanti kalau sudah busuk baru kemudian disuruh ngubungi Mbah Sarmijan, nanti baru ritual terakhir ke sana. Ritual terakhirnya ialah menyembelih sapi, sahabat. Jadi mau pesugihan pun modelnya juga banyak ternyata ya. Mohon maaf, ini saya lagi pilek, tapi saya semangat untuk tetap membuat konten ya. Terus selesai pulang dari Wonogiri tadi, Pak Parmin memang di rumahnya itu disediakan satu ruangan khusus yang tidak boleh seorang pun masuk kecuali dia. Di sana disediai ritual ya, sesajen yang sama persis yang ada di rumahnya Mbah Sarmijan waktu itu, persis plek, tidak boleh beda. Nah, nanti kalau sudah busuk baru kemudian disuruh telepon. Kemudian sebelum sampai ke sana itu harus menyediakan sapi. Ya mau nggak mau akhirnya Pak Parmin ini, karena dia memang butuh ya, dia tekadnya bulat, mau pesugihan dia menjual sawah. Jadi mau pesugihan pun dia harus modal ya, sahabat. Menjual sawah dengan harga yang murah, karena perkiraan busuk itu kan kira-kira ya maksimal 1 minggu. Ternyata belum sampai 1 minggu sudah busuk, sahabat. Nah, pulang itu sambil menyiapkan sesajen, dia langsung jual tanah murah-murah kepada saudaranya. Akhirnya dapat uang lah, intinya direwangi kayak gitu. Dapat uang, terus kemudian uang itu diberikan kepada Mbah Sarmijan, karena yang beli sapi Mbah Sarmijan, nanti dia ijoli itu. Setelah 4 hari itu sudah membusuk sesajennya, terus kemudian Pak Parmin telepon kepada Mbah Sarmijan. Ini masih didampingi oleh Mas Joko ya, tadi sahabatnya tadi, temannya tadi. Sampai ke sana, ini Mbah sudah busuk, ya wis, siap ke sapine ya. Oke Mbah, mengke jenengan sing blonjo, kula sing nginjoli mengke ketika sampai di sana, kata Pak Parmin kepada Mbah Sarmijan. Mereka berdua akhirnya ke Wonogiri. Daerah Wonogiri, terus kemudian melakukan satu ritual terakhir, penyembelihan sapi. Sebelum ini terjadi sampai di sana sore hari berbincang-bincang biasa. Terus malam itu mau menjelang tengah malam dimulailah ritual itu. Jadi Pak Parmin ini dimandikan, sahabat, dimandikan dengan banyu kembang. Setelah dimandikan, sesajennya sudah disiapkan ke ruangan Mbah Sarmijan tadi, yang ada ruangan kosong yang belakang rumah yang sebelah pancuran itu. Nah, depannya rumah itu Mbah Sarmijan itu ya, depan rumah yang kosong yang di belakang rumahnya itu, yang samping pancuran itu sudah diduduk ya jadi nak membeli sapi kan diduduk, kok getai kan dikubur kan, diduduk. Tapi anehnya itu dudukannya itu
memanjang sepanjang tubuhnya Pak Parmin. Pak Parmin waktu pesugihan ini sudah masih berumur 40-an tahun ya. Terus kemudian Pak Parmin itu diperlakukan seperti mayat. Dia digelibet ini apa? Digelibet kain kafan putih, setelah itu disuruh tiduran, sahabat. Disuruh tiduran, sapinya itu di atasnya itu dibeleh, darahnya itu muncrat semua ke tubuhnya Pak Parmin, sahabat. Dikusuk Pak Parmin, muncrat semua, jadi semuanya gopak geteh ya. Dan anehnya itu sapi hasil sembelihannya itu paginya itu dibagi-bagikan kepada warga. Jadi prosesnya itu tengah malam itu. Jadi tengah malam sudah dimandikan bersih, kemudian disuruh berbaring, tengah malam sapinya dipotong, sahabat. Setelah sapinya dipotong, kemudian paginya itu dagingnya dibagi-bagikan ke warga. Setelah selesai kira-kira zuhur ya, siang hari, kemudian dimandikan lagi Pak Parmin. Setelah selesai tadi itu kan paginya itu dimandikan lagi, terus dijampi-jampi sampai kemudian di siang hari itu dibolehkan pulang. Dia bercerita sendiri kalau dagingnya itu dibagikan kepada warga. Ya nggak tahu itu maksudnya apa, mungkin sedekah ya. Terus kemudian sebelum pulang si dukunnya tadi, Mbah Sarmijan, berpesan, pokoknya nanti pesan saya, kamu harus punya usaha. Mur Mbah, saya punya usaha. Usahanya jual beli rongsok tadi, dan juga pemborong untuk memborong sisa-sisa produksi dari pabrik. Jangan jadi karyawan, karena nanti kamu akan lama kayaknya kalau jadi karyawan. Harus jadi pengusahanya, bosnya. Mbah, saya sudah punya usaha. Terus kamu harus mulai membangun setiap tahun. Mulailah setelah pulang ini, kamu bangun pagar depan rumah kamu dan bakar belakang rumah kamu dengan bambu. Kamu sendiri yang bangun sebagai awalan ya. Terus disuruh bangun pakai bambu dulu, dan berpesan bahwa kamar yang kamu sediakan itu sampai kapanpun jangan sampai ada orang yang masuk. Jadi sahabat-sahabat, pesannya Mbah Sarmijan seperti itu. Dan kemudian setiap selapan sekali itu biasanya setiap hari Selasa Kliwon ya, Selasa Kliwon, kamu harus melakukan satu ritual. Jadi sesajennya itu setelah disidang sesajen, dia harus muteri rumahnya sebanyak 3 kali. Nanti kalau kamu sudah sukses, setahun lagi kamu datang ke sini nyembelih sapi lagi. Jadi kandang kubra ini ada ritual rutin. Jadi selapan itu berarti satu pasar sekali, sekitar 35 hari sekali harus menyediakan sesajen dan juga muteri rumahnya tadi dengan telanjang. Jadi biasanya ciri-ciri orang yang punya pesugihan kandang kubra itu biasanya dia punya rumah yang selalu dibangun tidak henti-henti, tetapi rumahnya itu agak jauh dari warga, karena ketika nanti dia pas ritual kok ketahuan warga kan malu. Nah, itu yang disampaikan Mbah Sarmijan oleh Pak Parmin. Ini kemudian dilakukan, sahabat. Pulang, dia mulai bangun pagar rumah di depan pakai kayu dulu. Ya Allah. Setelah itu dengan ajaibnya, sahabat, usaha-usaha yang dulu bangkrut secara cepat dia berkibar. Tiba-tiba ada aja proyek-proyekan yang dia garap, sahabat. Jadi ajaibnya di situ. Jadi harus punya usaha ya. Mohon maaf, ini langsung aja nggak usah diedit ya, karena biar natural ya.
Itu luar biasanya itu menanjak, omsetnya itu ada aja menanjak, dan siapapun kliennya ketika diajak bicara manut wae dan nggak berani kemudian membohongi ataupun apa jenane membodohi beliau, itu nggak berani sahabat. Itu terjadi setahun kemudian, semua nggak sampai tahun, paling beberapa bulan itu hutangnya bisa lunas, dia bisa membangun rumahnya itu. Pagarnya yang dulu itu pakai pring bambu, itu hari ini dibangun pagar bagus. Cuma anehnya ketika sudah dibangun pagar pakai bata ya, katakanlah ya, batu bata, nanti belum ada 1 bulan mungkin dibongkar lagi, dibangun lagi, apalagi bahannya beda. Jadi itu sebagai syarat saja supaya memang kandang bubrah itu membangun yang tidak selesai. Cirinya itu sahabat-sahabat. Memang tidak ada tumbal. Setahun berjalan tidak ada yang terjadi apapun kepada Pak Parmin, itu nggak ada sesuatu yang janggal, nggak ada terjadi. Bahkan dia semakin kaya raya sahabat. Dia membangun, membeli tanah sekitarnya, dibeli semua. Terus kemudian dibangun semakin lebar rumahnya, dan bahkan dia izin kepada Mbah Sarmijan untuk membeli lahan di luar desanya, pokoknya di desa sebelah. Terus kemudian mau dibangun dan boleh nggak ruangannya itu diganti ruang sesajennya, dan dibolehkan. Jadi ruang yang dulu itu nggak dibolehkan masuk itu diganti ke yang baru, rumahnya yang baru, supaya ketika ritual itu tidak ketahuan warga, karena kan harus muteri dengan telanjang sahabat. Cirinya kan kayak gitu. Itu biasanya 8 sekali tiap hari Selasa. Informasinya seperti itu. Tapi ada keanehan. Tahun pertama sudah oke, luar biasa, nggak ada gejala apapun yang itu menumbalkan siapapun, enggak. Terus terjadi keanehan. Tahun pertama selesai, terus di sana lagi beleh sapi lagi, semakin kaya. Salahnya itu, jadi setiap tahunnya itu menyediakan sapi itu dibeleh ya, dananya itu seperti itu, ritualnya sama, dipuncratkan ke tubuh beliau ketika dipendam ke dalam liang lahat ya, terus nanti kan dibersihkan lagi, persis seperti yang ritual di awal. Nah ini yang terjadi tahun kedua ini Pak Parmin ini kebetulan dia punya 2 orang anak sahabat. Dua orang anak. Anaknya itu yang satu usia 6 tahun, jadi masih kelas 1, 6,5 lah, sekitar 6,5, kelas 1 SD atau MI. Terus yang satunya itu sudah usia SMP sahabat, SMP kelas 12, kelas berapa? 13 ya. Kelas berapa? Kelas 3 itu sekarang kelas berapa? SMP kelas 3 itu berarti ya kelas 9 berarti. Kelas 9 ya, SMP kelas 3. Anehnya itu anaknya yang pertama sahabat, yang kecil ya, dia memang tidak meninggal, tapi setiap malam itu berteriak-teriak histeris sahabat, seperti dia ketakutan melihat sesuatu, berteriak-teriak kayak orang gila itu, teriak-teriak terus seperti orang gila, teriak-teriak terus setiap malam, dan kadang kejang-kejang sahabat, kejang-kejang, ketakutan, kadang menangis sendiri, tertawa sendiri seperti orang gila sahabat, seperti orang gila. Anaknya masih kecil itu, 6,5 tahun, seperti orang gila. Terus kemudian ketika dikonsultasikan kepada Mbah Sarmijan, ternyata resikonya seperti itu. Memang benar, pesugihan kandang bubrah itu tidak mensyaratkan tumbal, tetapi ternyata ada efek yang jauh mengerikan ya. Efeknya itu kepada anak terutama. Jadi anaknya itu diganggu sahabat, diganggu sosok jin yang dipuja atau sosok setan iblis yang dipuja oleh Mbah Sarmijan itu, Pak Parmin itu yang membantu ya, perewangannya itu diganggu. Bahkan ada satu kejadian di mana anaknya ini yang masih
kecil itu linglung, tiba-tiba pingsan sahabat. Tiba-tiba pingsan, tidak sadarkan diri seharian. Terus ketika dia sadar, itu kayak orang stres, linglung. Kemudian dia bilang sama ibunya, namanya siapa, si Putri. Ibu, Putri nggak mau diajak sama itu. Dia bilang tidak mau diajak sama itu tuh sambil nunjuk di pojokan rumahnya Pak Parmen itu, yang dimana itu adalah pojok dari ruang ritual yang tidak boleh dimasuki itu. Jadi memang di situ sebenarnya ketika itu diminta untuk menyediakan satu ruang kosong untuk pesugihan itu, Kandang Bubrah, itu sebenarnya ada ruang untuk ya perewangannya itu, sahabat-sahabat. Tapi ternyata perewangannya itu mengganggu anaknya, sampai kemudian anaknya itu sakit-sakitan, sampai pokoknya mengerikan lah, kayak orang gila itu. Jadi setiap malam teriak-teriak histeris, kemudian nangis sendiri, dia pokoknya nggak nyaman di rumah. Kadang sakit berapa bulan tidak bisa apa-apa, kemudian nggak mau makan, pokoknya itu terus diganggu itu, anaknya seperti itu. Jadi kalau ada tetangga jenengan yang ternyata punya rumah yang tidak pernah selesai dibangun, coba dititeni aja. Itu kira-kira anaknya itu normal nggak? Kalau anaknya nggak normal, ada satu atau dua anaknya yang kemudian jiwanya terganggu. Itu sebagian. Jadi jiwa manusia itu ada beberapa ya. Artinya dalam dimensi kita itu ada beberapa, ruhnya itu ada beberapa bagian. Jadi misalkan ada orang gila itu kan sering disebut ora genep. Ora genep itu berarti ada satu atau dua bagian dari kita yang diambil atau terambil atau yang hilang. Maka dari itu orangnya menjadi ora genep itu. Maksudnya itu orang-orang spiritual itu ngomong, oh kuwi ora genep itu ora genep dalam sistem ruhaniyahnya itu enggak genep kayak gitu. Jadi ada satu atau dua bagian dari diri kita yang terambil atau yang hilang atau tertawan. Karena tertawan akhirnya ada bagian lain, ada hal gaib lain yang masuk ke dalam diri kita dan kita menjadi orang lain. Nah kayak gitu sebenarnya teori dari hal gaib itu kayak gitu. Jadi kan pernah ada ketika ada orang gila, ada orang yang kesurupan, itu bagian dari dirinya itu kan keluar terus digantikan makhluk yang lain. Ketika itu tidak bisa diambil, ya sudah bisa gila seumur hidup. Hampir sama efeknya kepada pelaku pesugihan Kandang Bubrah itu yang mirip seperti ini, sahabat. Jadi kok ono ciri setiap selapan ya dititeni hari Selasa Kliwon biasanya itu sing bangun omah rampung. Ya biasanya nanti dia akan melakukan satu ritual keliling dengan telanjang. Kalau biasanya sih rumahnya kalau dulu memang di sekitar warga, tapi kalau sudah sukses itu biasanya dia akan beli rumah sendiri yang untuk ritual itu di pinggir desa atau di pinggir kota yang itu sekiranya tidak diketahui oleh warga. Itu salah satu cirinya. Tapi sahabat, apapun itu, memang hari ini Pak Parmen masih hidup, anaknya pun masih hidup, tapi anaknya sampai hari ini tidak normal, sahabat. Tidak normal, tidak seperti anak-anak pada umumnya. Sampai hari ini masih sakit-sakitan. Sejak tahun 2019 beliau melakukan proses pesugihan ini sampai hari ini 2023 masih seperti itu. Jadi berapa tahun itu? 19 rompos 4 tahun, sahabat. 4 tahun tidak sembuh-sembuh. Dan hari ini dia ya gak sekolah. Sekolah gimana? Mau sekolah ngamuk sama temennya diamuk. Kemudian akhirnya kan di sekolahnya keberatan akhirnya. Dia masa depan putrinya ini, si Putri ini terancam, sahabat. Kasihan kan. Walaupun memang kaya raya. Parmen hari ini kaya raya. Siapa yang nggak kenal Pak Parmen saat ini? Dia seorang bos besar, bos rongsok, bos DO sing borongi barang-barang afkir, barang-barang yang sisa-sisa pabrik. Punya rumah yang sangat besar di pinggir desa, mobilnya mobil mewah. Tapi anaknya nggak normal. 4 tahun ini nggak normal, sahabat-sahabat. Bayangkan setiap malam teriak-teriak. Kalau disekolahkan dengan anak-anak yang lain dia
nakal, dia ngamuk, dia pokoknya nggak normal lah. Dia seperti bukan anak yang pada usia itu. Dan itu terjadi setelah Pak Parmi melakukan pesugihan kandang bubrah. Memang tidak ada tumbal nyawa, tapi yang diambil adalah jiwa dari anaknya, sahabat. Itu bukan lagi jiwa dari anaknya, si putri. Jiwa si putri sudah tidak ada di situ. Mungkin sudah tertawan di mana. Karena dia juga sering nego, tidak mau diambil, tidak mau ikut itu, tidak mau ikut itu, tidak mau ikut itu sering diucapkan, sahabat, di dalam rumahnya sendiri. Dan hari ini pun masih terjadi, sahabat-sahabatku. Maka dari itu, apapun pesugihannya itu, walaupun tidak mengambil tumbal, itu pasti ada kerugian pada diri yang melakukannya, sahabat. Karena bagaimanapun juga itu, si setan itu tidak mau rugi. Setan tidak mau rugi atas apa yang telah diberikan, itu pasti akan ada imbal baliknya terhadap si pelakunya itu. Ini satu cerita, dan ini mungkin tidak hanya terjadi pada Pak Parmen ya, mungkin terjadi juga pada semua pelaku pesugihan kandang bubrah yang lain. Saya rasa mungkin sama dengan cerita-cerita kandang bubrah yang lain, mungkin sama. Jadi memang tidak ada korban tumbal jiwa, tetapi jiwa anaknya terambil dan menjadi gila. Ini baru 3 tahun berjalan. Saya pernah dikasih tahu dari teman responden itu, bahkan ada yang anaknya itu yang sudah besar sampai gila. 2 anaknya gila, meninggal dunia tertabrak mobil. Ya karena gila lari-lari itu. Dan ada juga yang dipasung, sahabat. Ya ini dicurigai orang tuanya melakukan ritual pesugihan kandang bubrah. Itu sahabat-sahabatku sekalian, untuk kesempatan kali ini, semoga ini bisa memberikan manfaat. Sebelumnya saya mohon maaf, saya bercerita dalam kondisi yang kurang sehat ya, saya masih pilek, flu, tapi semoga saja ini tidak mengganggu dan memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Saya akhiri, wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Anas.